Halo, Assalamualaikum Sobat Motivi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan acara Sinau bareng Motivi. Di sini kita akan membahas kisi-kisi soal PTS 2 mata pelajaran IPS kelas 4. Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe Motivi Jendela Informasi. Soal nomor 1. Semua yang terkandung di alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia disebut A. Sumber daya, B. Sumber kehidupan, C. Sumber daya alam, D. Sumber daya manusia. Jawabannya adalah C. Sumber daya alam. Di sini sumber daya alam adalah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Soal kedua, salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu A. Batu bara, B. Minyak bumi, C. Pasir, D. Tanah. Iya, betul. Jawabannya adalah D. Tanah. Sumber daya alam dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jika telah habis digunakan masih bisa tersedia lagi di alam ini. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu antara lain air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan. Hewan kan banyak sekali macamnya, ada sapi, ayam, kambing, itik, ada juga tumbuhan. Tumbuhan itu kan bermacam-macam, ada dari hasil perkebunan seperti teh, kopi, kelapa sawit, tebu, coklat, kopra. Ada juga dari hasil pertanian, ada padi, jagung, kedelai, kacang hijau. Ada juga dari hasil buah-buahan seperti pisang, jeruk, mangga. Itu juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Soal nomor 3. Tanaman tebu dimanfaatkan untuk titik-titik. A. Bahan pembuatan gula pasir, B. Bahan pembuatan gula jawa, C. Bahan pembuatan minyak goreng, D. Bahan pembuatan sakarin. Jawabannya adalah A. Bahan pembuatan gula pasir. Manfaat sumber daya alam antara lain tanaman padi, sayuran, buah, dan rumput laut untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Teh dan kopi untuk bahan minuman, kapas untuk bahan pakaian, tanaman jati untuk bahan bangunan, dan mebel seperti lemari, kursi, dan lain-lainnya. Sapi, kambing, ayam, ikan dimanfaatkan dagingnya. Hasil pengolahan minyak bumi menghasilkan bensin, minyak tanah, kerosin, vaselin, parafin, dan aspal. Emas dan perak untuk bahan perhiasan. Semua sumber daya alam tersebut dimanfaatkan agar hidup kita makmur dan sejahtera. Selanjutnya, soal nomor 4. Salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu A. Sapi, B. Padi, C. Batu bara, D. Tanah. Jawabannya adalah C. Batu bara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibedakan menjadi dua, yaitu migas dan non-migas. Contoh migas, minyak dan gas yaitu
gas alam, dan minyak bumi. Minyak bumi itu dapat diolah menjadi solar, bensin, kerosin, dan vaselin. Sedangkan contoh non-migas ada batu bara, timah, tembaga, perak, emas, nikel, dan biji besi. Bagaimana? Masih lanjut lagi? Soal yang kelima. Salah satu daerah di Indonesia yang menghasilkan timah adalah A. Bengkulu, B. Bukit Asam, C. Bangka, D. Balikpapan. Coba jawab ya. Betul, jawabannya adalah C. Bangka. Penghasil timah di Indonesia berada di daerah Bangka, Belitung, dan Singkep. Mari kita belajar mengenai persebaran barang tambang di Indonesia. Ada minyak bumi dari Sumut, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Cilacap, Dumai, Balikpapan. Sedangkan batu bara ada di Banjarnegara, Umbilin, Bukit Asam. Tembaga di Kotok, Kalimantan Tengah. Ada besi, Cilacap, dan Kalimantan Tengah juga. Kapur dari Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat. Sedangkan marmer dari Banjarnegara, Tulungagung, dan Trenggalek. Itulah beberapa daerah di Indonesia yang menghasilkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Soal nomor 6. Sumber daya alam yang melalui tahap produksi di pabrik dan sebagai bahan pokok pembuatan rokok adalah A. Kelapa sawit, B. Tembakau, C. Jagung, D. Kopi. Jawabannya adalah B. Tembakau. Tanaman tembakau adalah bahan pokok pembuatan rokok. Contoh tanaman industri yang melalui proses produksi di pabrik dan daerah penghasil bahan baku tersebut antara lain 1. Tembakau terdapat di Deli, Besuki, Situbondo, dan Surakarta. 2. Tebu terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 3. Karet terdapat di Palembang, Jambi, dan Riau. 4. Kopi terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. 5. Teh terdapat di Bandung. 6. Kelapa sawit terdapat di Medan, Pematang Siantar, Jambi, Palembang, dan Lampung. Selanjutnya soal nomor 7. Gajah berasal dari daerah A. Ujung Kulon, B. Papua, C. Lampung, D. Komodo. Jawabannya C. Lampung. Di Indonesia, gajah berasal dari daerah Lampung. Harimau dari Sumatera, badak berjula 1 di Ujung Kulon, orangutan di Kalimantan, komodo di Pulau Komodo, anoa di Sulawesi, dan cendrawasih di Papua. Itulah beberapa nama hewan-hewan langka yang ada di Indonesia beserta persebarannya. Nomor 8. Hutan sering mendapat julukan sebagai titik-titik. A. Paru-paru kota, B. Paru-paru dunia, C. Jantung kota, D. Jamrut Katulistiwa. Jawabannya B. Paru-paru dunia. Pohon adalah penghasil oksigen. Jika pohon di hutan masih banyak, maka semakin banyak pula oksigen yang dihasilkan. Untuk itu, hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Di Indonesia, jenis-jenis hutan menurut tanamannya ada 2, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen yaitu hutan yang hanya ada satu jenis tanaman. Contohnya hutan jati, hutan pinus. Kemudian ada hutan heterogen, yaitu hutan yang terdiri dari berbagai macam tanaman. Contohnya hutan hujan tropis dan hutan rawa. Bagaimana sahabat Mutiku? Masih semangat kan belajarnya? Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai upaya pelestarian hutan.
yaitu dengan cara tebang pilih, dengan cara reboisasi, melindungi dan menjaga hutan dari pembalakan liar, mencegah terjadinya kebakaran hutan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, mengurangi penggunaan kertas, melakukan kampanye tentang pentingnya hutan bagi kehidupan. Nah, cara-cara tersebut digunakan supaya hutan kita ini tetap lestari sampai anak cucu kita nanti. Oke, lanjut soal nomor 9. Di bawah ini adalah faktor-faktor keragaman yang ada di Indonesia kecuali A. Letaknya yang strategis, B. Indonesia negara kepulauan, C. Keadaan alam yang sama di setiap pulau, D. Sarana dan prasarana yang maju. Jawabannya adalah C. Keadaan alam yang sama di setiap pulau. Jadi kecuali itu ya, karena di Indonesia itu secara umum keberagaman di Indonesia disebabkan oleh 1. Indonesia merupakan negara kepulauan, 2. Letaknya yang strategis, 3. Perbedaan keadaan alam, 4. Sarana dan prasarana, yang kelima perubahan dan kemajuan. Nomor 10. Indonesia memiliki laut yang luas. Untuk itu, Indonesia sering dikenal dengan negara titik-titik. A. Maritim, B. Agraris, C. Kepulauan, D. Kebinekaan. Jawabnya A. Maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Sedangkan negara agraris adalah negara yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Negara kepulauan adalah negara yang memiliki banyak pulau. Beda lagi dengan negara kebinekaan, yaitu negara yang memiliki keragaman baik agama, sosial, budaya, suku, bahasa, dan lain-lain. Soal nomor 11. Alat musik saluang berasal dari titik-titik. A. Jawa Tengah, B. Sumatera Barat, C. Sulawesi Utara, D. Kalimantan Timur. Jawabannya B. Sumatera Barat. Contoh keragaman alat musik di Indonesia dan asalnya: angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa Tengah, kolintang dari Sulawesi Utara, sasando dari Nusa Tenggara Timur, saluang dari Sumatera Barat, aramba dari Sumatera Utara, tifa dari Papua dan Maluku. Itulah keberagaman alat musik yang ada di Indonesia. Nomor 12. Upacara adat lompat batu Fahombo dari daerah titik-titik. A. Minangkabau, B. Bali, C. Aceh, D. Nias. Sobat Motivi sudah menemukan jawabannya? Jawabannya adalah D. Nias. Keragaman upacara adat di Indonesia itu bermacam-macam. Salah satunya yaitu lompat batu Fahombo dari Nias. Ada ngaben dari Bali, sekaten dari Yogyakarta, upacara kasada dari suku Tengger, Jawa Timur, dan pesta bakar batu dari Papua. Nomor 13. Ulos adalah pakaian adat dari daerah titik-titik. A. Sumatera Utara, B. Sumatera Selatan, C. Jawa Tengah, D. Jawa Timur. Jawabnya A. Sumatera Utara. Ulos berasal dari Sumatera Utara. Yuk kita belajar mengenai pakaian adat yang ada di Indonesia, seperti A. Ule balang dari Aceh, aisan gede dari Sumatera Selatan, pangsi dari Banten, kebaya Jawa dari Jawa Tengah, pesaan dari Jawa Timur, dan ada juga kesatrian ageng dari Yogyakarta. Nomor 14. Sumatera Barat terkenal dengan arsitek rumahnya yang indah. Nama rumah adat tersebut yaitu A. Rumah Hanoi, B. Rumah Bolon, C. Rumah Gadang,
D. Rumah joglo. Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah C. Rumah gadang. Rumah ada di Indonesia ada banyak sekali. Salah satu contohnya adalah rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah bolon dan Sumatera Utara, rumah Hanoi dari Papua, rumah joglo dari Jawa, dan rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ini adalah soal yang terakhir, nomor 15. Tari kipas Pakarena berasal dari daerah titik-titik. A. Sulawesi Selatan, B. Sulawesi Tengah, C. Sumatera Barat, D. Yogyakarta. Jawabannya adalah A. Sulawesi Selatan. Keragaman tarian di Indonesia dan asalnya antara lain tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, tari piring dari Sumatera Barat, tari tortor dari Sumatera Utara, tari remong dari Jawa Timur, tari jaipong dari Jawa Tengah, tari merak dari Jawa Barat, tari kecak dari Bali, dan tari saman dari Aceh. Itulah beberapa keragaman tarian yang ada di Indonesia. Itulah video pembahasan soal PTS 2 mata pelajaran IPS kelas 4. Semoga bermanfaat dan kalian dimudahkan dalam mengerjakan soal PTS di rumah kalian masing-masing ya. Terima kasih telah melihat video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Bye-bye.